So, oke, welcome back. Di sini kita akan membahas bagaimana atau berapa banyak sih protokol pengiriman atau ya ibaratnya pengambilan data dengan menggunakan ya HTTP ya kan. HTTP itu maksudnya ada berapa protokol sih yang sering kita gunakan gitu kan. Nah, mari kita ulas bersama. Di sini kita pakai Postman. Ya, Postman itu digunakan untuk tes API ya kan. Postman ini ya selain tes API ya adalah berbagai protokol yang cukup lengkap gitu. Di sini saya memakai versi aplikasi dan kalau pakai VS Code itu ada versi yang add-on-nya. Dan di versi add-on itu banyak lah, lebih banyak untuk metodenya. Tapi yang paling sering digunakan jelas yang berwarna-warni kayak gini. Mulai dari get sampai options. Nah, ada authorization di sini ya ibaratnya pakai bearer token untuk website gitu kan. Biasanya pakai bearer token dan segala macamnya. Pakai WC signature, API key dan segala macamnya itu JWT bearer atau JSON web token ya kan. Ya itu biasanya sih. Header kayak kop surat biasanya ada banyak. Kalau kita post biasanya ada content type lah. Content type itu apa? Jadi kita ngirimkan itu dalam bentuk apa? Body ya tadi bisa yang kita kirimkan tuh apa tadi ya kan. Ini kita ulas dikit. Ya agak ngeleng-ngeleng dikit. Maaf. Nah, body ini adalah ibaratnya kalau tadi header itu kop surat, yang ini tuh isi suratnya ya kan. Ada form data itu biasanya untuk file from encoded bla bla bla. Raw biasanya raw itu ya intinya kayak kita ngirim A ya A gitu kan. Nah, untuk GraphQL ini biasanya untuk bentuk not ya kan. Nah, mungkin koreksi juga kalau saya salah ya di kolom komentar seperti biasanya. Misalnya ini kalau diklik raw kayak gitu. Terus di situ kan ada yang namanya JSON raw. Ibaratnya di sini ada JSON, berarti kita ngirimnya JSON. Lalu ada berbagai pilihan lain, tinggal dipilih aja. Ada teks, JavaScript, bla bla bla. Nah, kalau kita ngirim JSON, biasanya di headersnya nanti juga ganti ada content type JSON. Kenapa di sini nggak ada? Karena kita get. Jadi apa itu get gitu kan? Get sesuai namanya itu adalah sebuah protokol HTTP yang kita mengambil data aja. Jadi ya karena mengambil itu kemungkinan kecil kan kita butuh body kan, ibaratnya butuh request kan. Biasanya request yang kita sampaikan itu modelnya kayak gini. Misal ini di server ya 7.0.0.1 seperti ini. Nah, biasanya kalau get, tapi kalau kita butuh parameter tambahan biasanya kita sertakan di API-nya langsung. Misal strip 1 berarti user 1 itu akan ya berarti mengambil ini 127.001 di IP ini ya kan, IP lokal. Nah, jadi kayak get itu tanpa body lah ibaratnya, dan biasanya kita menyiasatinya pakai yang depan, yang belakang linknya tuh kasih ibaratnya user atau ID ada kode ya kayak gitu. Get itu mengambil lah intinya. Sedangkan kalau post tadi, post itu kita mengirimkan data gitu. Jadi contoh ada sebuah database gitu kan. Sebuah database di sini, sebuah database lah. Itu kita ya ibaratnya mengirimkan database ya, mengirimkan data ke database. Itu biasanya ada body yang tadi, misal bentuknya seperti ini. Set, misal ada nama, ini kita isi apa? Misal drama kayak gini. Lalu ada lagi mungkin umur 22 seperti ini. Nah, nanti kita kirimkan gitu kan. Kalau bentuknya raw ya berarti nanti kita kirimkan aja. Bentuknya kayak gini, nama, umur, bla bla, dalam format JSON. Tapi kalau form data biasanya kita bisa milih nih, teks atau file. Kalau file berarti kita tinggal pilih aja select files. Ini kita upload dari lokal, misalkan yang ini. Nah, nanti kita bisa langsung upload lah ke sesuai dengan yang API-nya. Kalau memang API-nya benar untuk menerima gambar. Di sini ya tadi ya ada content type, ada multi part from data. Jadi dia memang benar untuk mengirim gambar. Kalau misalkan raw tadi, nanti headersnya tuh juga akan berubah jadi application JSON. Nah, dalam programming sendiri
tergantung ya. Kalau kita pakai content type, terutama di Flutter, kalau kita pakai content type itu biasanya kita juga harus pakai yang JSON encode di bagian bodinya. Kalau enggak dia nggak akan bisa lah ibaratnya kayak gitu. Nah seperti ini. Nah lalu ada put. Nah kebanyakan put dan patch itu sama. Untuk put itu dia mengubah semuanya di database-nya. Jadi maksudnya adalah kalau ada 4 kolom misalnya seperti ini. Tadi nama, umur, misalkan ada alamat gini. Misalkan ini Jawa Tengah. Kayak gitu. Sorry ini agak nge-lag. Ya ada 3 lah ya. Ada 3, asumsi ada 3 aja. Ada nama, umur sama alamat. Nah, terusan ada nama, umur, alamat. Put itu mengubah ketiganya gitu. Ibaratnya ada 3 kolom, Ini. Terusan dia akan mengubah tiga-tiganya. Itu put. Jadi nama, umur, alamat itu semuanya diubah. Sedangkan kalau patch itu kita mengubah salah satu, ya ibaratnya nggak semuanya lah. Kalau patch itu kita mengubah tapi nggak semuanya. Jadi ada nama, umur sama alamat. Itu ketiganya tuh kita cuma mengubah maksimal 2 aja. Jadi ada salah satu yang masih dipertahankan atau mungkin setengahnya lah. Setengah dari data sumbernya tuh dipertahankan. Patch dan put. Oke. Tapi apakah signifikan itu? Menurutku iya sih, menurutku cukup signifikan. Dimana ya kalau put sama patch itu ya lebih ke keamanan datanya ya. Kayak gitu aja sih. Sama mungkin ya lebih afdol sesuai dengan aturannya. Sesuatu yang diciptakan tuh pasti ada niat dan tujuannya lah ibaratnya, fungsinya. Jadi kalau patch tadi nggak semua data berubah, paling cuman separuhnya aja maksimal. Sedangkan kalau put itu keseluruhan data itu tergantikan lah ibaratnya. Jadi ada 3 kolom, 3 kolomnya ganti semua. Itu untuk patch. Nah, lalu ada lagi delete. Sesuai namanya, delete ini cukup sering digunakan. Delete itu untuk menghapus datanya. Jadi misal seperti tadi, delete itu biasanya nggak pakai body, kebanyakan sih. Ya, tapi tetap ada lah pakai body juga ada. Tapi biasanya nggak pakai body. Modelannya sama. Jadi kita pakai API tadi, bla bla bla. Booking offline. Nah dia dikasih kode, kan dia kan menghapus kan. Pasti ada indeksnya di database lah. Ada indeksnya di database, misal indeksnya 1 gitu, berarti kita /1 gitu. Dia akan langsung nge-delete tanpa kita mengirimkan body apapun gitu. Tapi there's such an exception di mana kita bisa delete itu ya pakai where gitu kan, pakai where nama atau where email gitu kan. Itu juga bisa untuk ya ibaratnya pakai body. Tapi memang kami ya biasanya sih saya sih pakainya yang ID biasa ya, langsung tembak di bagian belakang API kayak gitu. Sekarang ada head dan options. Ini 2 ini menurutku jarang digunakan lah. Kecuali yang 4 tadi ya, 1 2 ya 5 lah. Get, post, put, patch, delete. Nah, itu sering banget digunain dan bukan sering aja sih. Kalau get itu ibaratnya kita kayak mengambil data lah. Ya ibaratnya kalau dalam sesi CRUD ya kan, dia tuh read. Get itu sama dengan read dalam CRUD ya kan. Sedangkan untuk post itu dia create. Put dan patch itu adalah update-nya, dan delete itu ya delete-nya. Jadi gini. Kita ulang lagi. Misal di sini ya. Ada CRUD kan. Nah, di sini ada C atau create ya kan. Ada R atau read. Nah, ada U atau update. Ada D atau delete. Nah, sesuai tadi deskripsi, create berarti dia menciptakan suatu, insert ya kan. Berarti tadi apa? Post protokolnya. Sedangkan kalau read tadi kan dia kan mengambil ya, membaca lah. Membaca berarti mengambil, berarti get. Update ada 2 tadi, put dan patch. Nah, sedangkan delete itu adalah ya tadi ya udah jelas ya, delete. Nah, menghapus data.
Makanya dalam biasanya kalau kita ngebuat untuk mengambil data, menghapus bla 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 itu pakai CRUD. Makanya ada head dan options ini menurut saya jarang banget digunakan, ada head dan option. Nah, kalau head sesuai namanya, kita cuman mengambil headernya aja. Nah, jadi dalam head itu nanti kan ada tuh kayak berbagai protokolnya. Head. Nah, kalau di level tinggi itu nanti kita bisa mengambil kayak lokasi, alamat IP dan segala macamnya. Ibaratnya bahasanya juga gitu kan, regionalnya di mana, itu biasanya head juga bisa untuk kayak gitu. Kalau dari awal di set headersnya tuh ada gitu dan dia dimasukkan gitu dari backendnya. Tapi normalnya sih head jarang lah digunain untuk yang level biasa-biasa aja kayak saya. Sedangkan kalau options itu kalau saya nggak salah ya kan, koreksi kalau saya salah. Dia tuh mendefinisikan sebuah, ya berarti menentukan jenis, mendeskripsikan jenis komunikasinya. Kayak gitu. Jadi kita ulang lagi. Biasanya kan ada CRUD tuh, create, read, update, delete di bidang, ya ibaratnya kalian kalau mendalami sebuah bidang ini ya kan, mobile web apapun itu, CRUD itu pasti adalah istilah yang sering muncul. Jadi singkatannya adalah create, read, update, dan delete. Jadi C atau create itu identik dengan post ya kan. Sedangkan kalau read, dia kan tadi membaca, berarti kan get harus diambil dulu baru kita bisa melihat kan. Gimana caranya kalau kita nggak ngambil dulu tiba-tiba harus bisa ngelihat gitu tanpa tahu isinya gitu. Nah, lalu ada update, update-nya ada dua. Tadi put itu untuk semuanya diubah. Sedangkan patch itu untuk yang sebagian aja. Jadi kalau ada 4 kolom, 4-4-nya berubah untuk put. Kalau patch paling 2 lah yang berubah gitu kan. Atau 3 tapi nggak semuanya. Sedangkan delete sesuai dengan namanya ya menghapus data. Lalu ada head dan options yang mana itu jarang digunakan. Nah, yang head cuman mengambil headernya aja sesuai namanya, dan options itu mendeskripsikan jenis komunikasi. Itu kalau salah saya mau dikoreksi ya. Kayak gitu. Dan di sini Postman ini ya cukup lengkap lah. Cukup lengkap. Kalian bisa mengotak-atik ini semuanya, ngasih akses key, value dan segala macam, deskripsinya semua lengkap. Bisa disimpan kayak gini dan tanpa batas ya kelihatannya. Ada environment, history, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Di sini Postman juga bisa untuk testing API juga ya. Biasanya yang berkaitan dengan SQL. Tapi untuk yang Firebase bla 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 itu saya kurang tahu sih. Dan mungkin itu untuk sharing-sharing kali ini. Kalau ada salah bisa dikoreksi, bisa banget untuk dikoreksi di kolom komentar. Dan thank you and ya mungkin itu aja. See ya.